Indonesia darurat sampah. Nah, persoalan ini bahkan dibahas khusus oleh Presiden Prabowo. Ratusan TPS liar banyak bermunculan di berbagai titik. Menurut catatan pemerintah Kota Bandung, setidaknya terdapat. Hanya berakhir di tempat pembuangan sampah jutaan ton sampah plastik. Saya Angel, Duta Lingkungan SMA Negeri 15 Bandung. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi pernah nggak sih kalian mikir kemana semua sampah itu pergi? Kota Bandung contohnya, pada tahun 2023, kalian tahu gak sih produksi sampahnya mencapai lebih dari 1.600 ton per hari. Yang paling banyak, sampah sisa makanan, sampah plastik, dan sampah kertas. Setiap harinya Indonesia rata-rata menghasilkan sampah 175.000 ton. Artinya tiap orang menghasilkan 0,7 kg sampah per harinya. Nanti sampahnya dibuang ya guys? Ya. 4 tahun terakhir, sampah memang sempat menurun. Tapi sekarang naik lagi. Dan 69% dari sampah itu berakhir di TPA tanpa diolah. Tak hanya TPS liar, gunungan sampah juga banyak bermunculan di beberapa tempat, khususnya di kawasan pasar dan di pinggir jalan, seperti yang terjadi dalam 1 pekan terakhir. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan cara lama, seperti sistem TPS, TPA, dan hanya sedikit yang baru didaur ulang. Bank sampah baru menangani sekitar 4%. Menjadi hal yang serius, namun minim kesadaran diri. Beginilah tumpukan atau gunung sampah yang sampai saat ini masih saja menjadi permasalahan utama di Indonesia. Akibatnya bukan cuma mengganggu pemandangan, tapi juga mencemari air, merusak tanah, dan juga mempercepat pemanasan global. Di kawasan SMA Negeri 15 Bandung, tepatnya di Kelurahan Sarijadi, sampah rumah tangga langsung dibuang tanpa pemilahan. Ini menjadi masalah serius yang harus ditangani. Untuk itu, kami punya solusi program Paving Block. Inovasi yang mengubah sampah plastik menjadi paving block yang berguna. Ini merupakan bukti nyata ekonomi sirkular, reduce, reuse, dan recycle. Awalnya sampah dianggap tidak berguna, bisa menjadi sumber daya yang baru. Nah, untuk membuat paving block yang berguna seperti ini, kita memiliki alat dan bahan yang kita perlukan. Di sini yang pertama ada mesin dongkraknya untuk ngepres, cetakan, dan sampah plastik yang sudah dicairkan. Nah, cara kerja untuk alat ini, sesudah kita melelehkan sampah-sampah yang ada, kita akan memasukkan ke dalam mesin pencetak ini. Sudah itu, kita tutup, kita press. Sudah itu, kita angkat, kita dinginkan di air mengalir, dan kita tunggu sampai mengeras itu sekitar 1 jam. Nah, jadi ini adalah hasil paving block yang sudah didiamkan selama kurang lebih 1 jam, yang sudah mengeras. Dan kemudian untuk finishingnya, kita akan rapikan pinggir-pinggirnya menggunakan gergaji ataupun golok untuk hasil yang lebih rapi lagi. Program ini sudah dijalankan di SMA Negeri 15 Kota Bandung dan melibatkan siswa, guru, bahkan warga sekitar. Tidak hanya membantu lingkungan menjadi bersih, tetapi paving block juga membuka peluang ekonomi, di mana kita bisa menjual dan hasilnya kita bisa tabung atau bahkan investasikan. Dalam pengimplementasian program paving block ini, kami juga melakukan kegiatan kewirausahaan, di mana kami melakukan secara offline dan online. Untuk kegiatan offline sendiri, kami melakukan dengan cara penjualan langsung kepada masyarakat setempat dan guru-guru SMA Negeri 15 Bandung. Dan untuk kegiatan online sendiri, kami menjual paving block ini di e-commerce seperti Shopee.
Nah, kami menjual paving block ini dengan harga 120.000 untuk per meternya. Makanya anak-anak diajarkan bagaimana memilah sampah, mana sampah yang residu, mana sampah yang bisa diolah menjadi pupuk, mana sampah yang diolah menjadi barang-barang bermanfaat. Dan praktek-praktek seperti ini seharusnya di banyak sekolah diperkenalkan terus. Memang teorinya sederhana, teknologinya sederhana, tapi yang kita inginkan adalah anak-anak mengerti dan paham sehingga sadar dulu bahwa sampah itu menjadi masalah. Nah, kelak anak-anak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, dia akan menjawab sampah itu dengan teknologi-teknologi yang terbarukan, teknologi-teknologi yang lebih canggih lagi. Kedepannya, kami harap program paving block ini bisa diterapkan di kota-kota besar Indonesia lainnya. Dengan edukasi, kolaborasi, dan inovasi, kita bisa mengubah sampah menjadi masa depan. Ayo kelola sampah dengan cerdas. Wujudkan lingkungan yang berkelanjutan.